Ini harusnya sudah bisa. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya belum ya menyambung ini. Harusnya gampang. Bentar, dikit lagi. Ini antara nyambung nggak nyambung ngeten iki. Jadi dia sudah mau baca tapi saya lanjutkan, kita tidak ini ya, tergantung di sana ya. Coba saya ini lagi deh. Baik, kita ada di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Bulan Sya'ban itu bulan ke-8, okay? Dalam hitungan tahun Hijriah. Saya mungkin ini ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi terakhir kita sudah bahas tentang kaifiyah wudu, meskipun ya dibahas secara ringkas di kitab yang kita pelajari, Himpunan Putusan Tarjih. Kalau jenengan bawa, jenengan pegang, itu halamannya halaman 36 gitu nggih. Halaman 36 sampai terakhir itu ditutup dengan doa berupa ucapan syahadat gitu ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah bersabda menyampaikan ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud ya, bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbihul wudu'a thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ini teksnya yang Arab kurang. Kalau yang teks Latin di bawahnya, terjemahnya itu benar ya. Jadi kalau kesalahan cetak seperti ini itu didasarkan pada cetakan yang ada di sini. Coba dilihat, ada perbedaan ya. Yang di atas ya, ini tanpa kata asyhadu, yang di tulisan Latin ya, di tulisan Arabnya, tapi di tulisan Latin ada asyhadu ya.
Kalau mau kita coba buka, yusbihul wudu'a summa yaqulu, nah, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bandingkan di sini tadi, niki mboten enten, tidak ada ya. Maka di sini kurang, salah cetak ngoten niku nggih, bukan karena disengaja. Ini salah cetak. Kenapa saya sebut salah cetak? Karena yang di sini itu lengkap, nggih. Yang di Latin, tulisan Latin itu lengkap. Nah, kalau kita cek aslinya, nah ini bunyinya. Ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbihul wudu'a tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan, saya kecilkan, abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, nanti ada yang dengan tambahan, waroda biziyadah, ada dengan tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Hadisnya sampai sini sahih, gitu ya, karena di situ diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi tambahan ini menurut sinten iki, ini takhrijnya ada di siapa ini? Di sini ada keterangannya ya. Az-ziyadah isnaduha hasanun. Tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sanadnya hasan, gitu ya. Maaf. Jadi kita kembali ke sini. Kalau di sini cukup, jadi minimal sampai di sini ya, boleh. Kata Rasulullah SAW, siapa saja di antara kalian, saya terjemahkan secara bebas ya, tidak secara letterlek. Siapa saja di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, setelah itu dia berdoa, berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka pasti dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Pintu surga jumlahnya berapa? Banyak. Cuma ada 8 pintu surga yang bisa menjadi jalan masuk orang yang berwudu dan kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu nggih. Ini bagian terakhir dari kaifiyah wudu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya, terkait dengan apa namanya berwudu ini, itu sebenarnya ada beberapa persoalan. Kemarin sempat kita singgung, apa kemarin itu ya, mengusap kepala, gitu ya. Selain mengusap kepala dengan 3 cara, juga ada namanya, di sini tidak dibahas ya, juga ada dengan cara al-mashu 'alal khuffaini, ya, yaitu mengusap, membasuh ya di atas 2 sepatu. Sebentar, saya masuk ke ini. Karena setelah ini langsung babnya bab mandi. Padahal terkait dengan apa namanya? Oh, di sini ada nggih, khusus nggih. Nah, di bawahnya ada ya. Ternyata ada.
Nah, bab wudu tadi sudah selesai sampai di sini, oke, sampai doa ini. Kemudian ternyata di sini ada bab khusus ya tentang mashul khuffaini, mengusap kedua khuf. Wamsah a'lal khuffaini itu ini ya, itu juga salah cetak, mestinya nun gitu ya. Wamsah a'lal khuffaini, halaman pinten iki 27 berarti ya, halaman 20, oh kok 20, 30, bukan 37 ternyata 38. Sekarang masuk ke halaman 38 nggih. Wamsah a'lal khuffaini, itu bukan khuffaihi ya, dan usaplah kedua bagian atas kedua sepatu ya, au nahwihima, atau yang serupa itu, misalnya bukan sepatu tapi kaos kaki nah, misalnya bahasa Arabnya jubairah gitu ya, nanti ada sendiri riwayat apa pembahasan tentang itu. Badala ghuslir rijlaini fil wudu, untuk menggantikan mencuci kedua kaki di dalam wudu, salasan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamati. Kalau posisinya safar itu sampai 3 hari, wa yauman wa lailatan, sehari semalam, fil iqamah kalau tidak safar. Kalau mukim jenengan nang mriki mawon ya, lan napa Ustaz kok mboten dicoplok ae sepatune, misal kan macam-macam, seharian kerjanya adalah kerja napa jenenge sipil. Kerja sipil niku kerja nukang misalnya, kudu gawe sepatu mboten oleh lepas misal, maka dalam situasi seperti itu boleh ketika wudu itu tidak dilepas sepatunya. Nek kula panjenengan nak ngapunten, nek pun umur insyaallah wis kira nang-ndi mboten kira abot penggaweane, wis gak iso nek abot-abot ya, kita mungkin lebih longgar. Tapi ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya tahu arek-arek niku senenge ngono. Nang dile niku ndaki Pak, misale. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi cara. Betul-betul nenten alasan gak sembayang lek, gak iso wudu Pak, sepatune nek dicoplok wis mboten nenten. Jadi Rasulullah SAW rupanya sudah memberikan kepada kita ya apa namanya jalan keluar atas berbagai macam kemungkinan persoalan yang kita hadapi. Malam takhla'huma wa kana labsuhuma ala tuhrin, syaratnya 2. Memang ketika wudu sepatu tidak dilepas. Di sini ternyata terjemahannya di bawah ini. Terjemahannya di sini. Malam takhla'huma, selama kamu belum melepas. Nah, melepas nggih lengkap wudune nggih. Yang kedua, wa kana labsuhuma ala tuhrin. Ya, ini pentingnya. Dan yang penting, memakainya adalah saat masih punya wudu. Nah, itu syaratnya. Makanya kemana-mana itu sebelum berangkat itu disunnahkan berwudu.
Sehingga ketika ngapunten misalnya jenengan ke lunga numpak bis misal ya, terus kemudian tiba di terminal kebelet airnya sedikit toilet masjidnya misal, toilet terminal misal, airnya sedikit dan kemudian repot itu kalau mau dilepas tuh repot ya. Kalau ngelepas niku kudu longgar waktune, longgar tempate, longgar banyune, itu dilepas. Saya hampir selalu kalau ke toilet melepas, tapi kalau ada situasi tertentu yang nggak bisa melepas ini, wah sudah ya, biasanya justru di tempat yang mewah-mewah, hotel, sebagian hotel ngapunten toiletnya toilet kering, damel istinja, damel cawik niku lho, nggak ada airnya. Terus ya apa? Air itu hanya ada ketika mohon maaf kita duduk pipis itu atau buang air itu. Terus ya apa niku? Maka dalam situasi seperti itu ya sudah, kita bisa buang air, menjaga sedemikian rupa supaya tidak kena najis pakaian kita, sepatu kita. Setelah itu nanti wudune teng pundi? Wudune teng napa jenenge wastafel biasanya. Kalau di bandara kan banyak sudah sekarang ya, toilet kering itu. Nah, ini caranya. Selalu saya menggunakan kaifiyah ini kalau sudah di tempat-tempat tertentu. Mboten sami teng mriki banyune ngelucur terus kan gitu nggih. Nah, saya sering itu kalau justru ke tempat yang kalau ke tempat yang kotor nggak jadi, saya sudah cari tempat lain gitu ya. Kalau toiletnya kotor banget nggak jadi, susah nanti, harus bersihkan dulu gitu ya. Kecuali kalau airnya banyak ya sudah nggak apa-apa, bersihkan dulu. Cuma air pipis itu kalau sudah nempel, nyiramnya nggak sampai bersih, itu baunya itu masih bertahan lama itu ya, itu susah itu ya. Kecuali ketika baru langsung disiram, langsung dibersihkan. Maaf, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini namanya al-mashu 'alal khuffaini ya. Hadisnya coba kita lihat ya, al-mashu 'alal khuffaini. Ini hadisnya baik ya. Coba kita lihat ini ya. Nah, ini ya. Wa aqwal ahaditsu hujjatan fil mashi ma rawahu Ahmad wa Syaikhani wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Hammam an-Nakhai radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya yang meriwayatkan adalah sahabat Hammam an-Nakhai. Yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Apa itu? Beliau menceritakan bala Jarir bin Abdillah. Ya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an itu pipis. Summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap, membasuh kedua sepatunya. Faqila, maka beliau ditanya, taf'alu hadza wa qad bulta. Ya. Sampean kok ngono padahal sampean mari pipis. Qala na'am. Sayangnya di sini ada banyak tulisannya. Jarir bin Abdullah menjawab, iya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bala summa tawaddo'a wa masaha ala khuffaihi. Iya, saya melihat Rasulullah SAW, beliau pipis, beliau kemudian berwudu, dan beliau cukup mengusap sepatunya. Ya, baik. Kalau sholatnya pakai sepatu Pak kan? Oh enggak. Sekarang kan sholat kita kan nggak pakai sepatu. Belum tentu jenengan. Jenengan teng mriki. Makanya kalau yang sudah di dalam masjid begini mboten masalah. Ya. Tapi kalau yang ya di tempat-tempat tertentu masih pakai. Jadi mohon maaf, di Jakarta misalnya tempat sholat, misalnya Jumatan, masjid, itu kadang-kadang buka tenda yang lebar, tendanya lebih lebar dari, lebih luas dari masjidnya. Kadang-kadang tempat sholat itu adalah ngapunten, parkiran mobil di gedung-gedung itu. Saya pernah begitu dia. Nah di situ ya gimana? Tempat wudunya wis terbatas. Oh yang bisa wudu ya yang menempati gedung itu. Ya nggak tahu dia di mana, tapi pokoknya disediakan tempat sholat. Kadang-kadang tempat wudunya tidak memadai, maka ketika tempat wudu tidak memadai, kita tidak bisa gunakan air itu seperti normalnya kita. Maka itu tadi, saya wudunya di wastafel, karena kalau di gedung itu kan apa namanya, toiletnya toilet kering, ya, yang bisa ngucur banyu bisa dipakai itu, air bisa dipakai itu di wastafelnya. Ya situ sudah, di situ nanti sholatnya itu tadi di emperan-emperan, di apa, parkiran. Nah, ketika itu mungkin tidak pakai sepatu, ya, tapi masih pakai kaos kaki. Kadang-kadang ya seadanya, gitu ya, alasnya koran, alasnya macam-macam, itu masih bisa. Termasuk yang seperti itu kalau panjenengan, mohon maaf, haji atau umroh ka oleh nggon, ya nggak dapat tempat. Kalau Jumatan khususnya itu pasti di luar, ya. Kalau apa namanya, yang di dalam nggak ada masalah. Kalau yang di luar kadang-kadang tidak mendapat tempat, ya. Makanya tadi syaratnya ada dua tadi ya, selama tidak melepas sepatunya. Dan yang kedua apa tadi? Selain tidak melepas sepatu, satunya tadi apa? Waktu memakainya punya wudu. Itu. Kalau sudah lepas sepatu selesai pun buat usah dibahas. Gitu. Nah itu. Baik. Ini tentang al-mashu. Maka alal khuf termasuk ya al-mashu alal jawrabaini. Ini jawrab tadi kaos kaki. Ya. Kalau ini tidak langsung dari Nabi SAW hadisnya, tapi dari para sahabat. Wa masaha 'alal jawrabaini Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'udin wal Barra bin Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah al-Bahili wa Sahl bin Sa'd wa Amr bin Harits wa ruwiya aidan an Umar bin al-Khattab wa Ibnu Abbas intaha. Jadi banyak. Jadi para sahabat mempraktekkan itu sehingga dijadikan satu kesimpulan yang sama, bahwa mengusap sepatu, mengusap kaos kaki itu mungkin di dalam berwudu, gitu ya, boleh maksudnya. Baik. Dalam riwayat lain,
Ya, Imam Tirmidzi menceritakan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha menyampaikan Rasulullah SAW tawaddo'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'laini, bahwa Rasulullah SAW wudu itu ya mengusap cukup di atas kaos kakinya atau sandalnya, gitu nggih. Sandale pun dibayangno kayak sandal mriki. Sandale niku sandal napa iku jenenge? Sing enten taline ngoten niku ya. Itu sandal namanya. Itu. Selampatan itu ya. Itu. Cuma hadis ini kalau menurut Imam Tirmidzi itu disebut hasanun shahihun. Kalau menurut Imam Tirmidzi hasanun shahihun maksudnya sebagian ahli hadis menyatakan hadis ini hasan, sebagiannya menyatakan sahih. Tapi beda lagi, Abu Dawud itu menyatakan riwayat dari jalur ini dhaif gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kesimpulan di himpunan putusan tarjih bahwa mengusap kedua khuf itu bisa ya di dalam berwudu. Nah, sebelum masuk ke al-ghuslu, di sini rupanya dibahas dulu tentang hadas. Al-hadatsu, hadas. Wa ba'da an tawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahirun. Ini sebenarnya ya sekali lagi ininya ya, cetaknya ya. Wa ba'da an tatawaddo'a, mesti ini ngoten nggih. Bil kaifiyatil mutaqaddimati fa anta tahirun. Maka setelah kamu berwudu dengan cara yang sudah disampaikan sebelumnya, fa anta tahirun, maka posisi status kamu berarti tahirun, suci. Sampai kapan disebut suci? Berarti kan butuh namanya apa saja yang membatalkan wudu. Kalau di sini disebut yang membatalkan wudu itu tidak terlalu banyak. Apa itu? Malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Pertama, selama tidak keluar sesuatu pun darimu ya lewat ya salah satu dari dua jalan depan, kemaluan depan, jalan belakang ya untuk buang air besar itu. Walam tulamisil mar'ata, dan selama kamu tidak mulamasah perempuan, di situ ada apa niku? Dalam kurung. Mulamis menyentuh, mulamasah itu menyentuh, itu maknanya adalah ya apa namanya? Jima. Walam tamassa farjaka, dan selama kamu tidak menyentuh farjimu, kemaluanmu secara langsung. Walam tanam muttaji'an nauman sakilan, dan selama juga kamu tidak tidur sing napa lengger. Nauman sakilan itu lengger, turune selama gurung lengger dan posisinya miring. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini ada beberapa hadis yang dikaitkan nggih. Mulai hadis nomor pinten niki? 27, 28, 29, 30. Kita lihat di bawahnya halamannya niku rada mundur. Di bawah mana ini? Nah ini
272829. Nah ini, oh ini tentang sholat, keliru. Nah, ini pun oh ini sholat, ini sudah masuk sholat belum di sini, karena nomornya ini yang kekurangan dari apa namanya HPT yang jilid pertama ini ya. Kurangnya di sini, kurang enak apa namanya kalau mau melihat dalilnya tuh ke belakang sendiri gitu ya. Nah di sini, nah ini ya, oh 25. Oh ini belum. Saya malah enak baca kitab aja daripada begini ya. Oh ini sudah cara sholat wajib. Oh ini hadisnya, halaman, mohon maaf, halamannya pinten? Ya, nah ini kita baru ini ya. Nah ini halamannya, halaman 48 ya. Selama, jadi posisi kita menjadi suci selama belum keluar dari belakang. Auja'a ahadum minkum minal ghaid, berdasarkan ayat itu ya, atau berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yakbarullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ya, hadas itu apa? Ya, ada yang tanya. Pokoknya kata Rasulullah, ya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia sedang hadas hingga dia berwudu kembali. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, mal hadatsu, hadas itu apa? Rasulullah SAW bersabda, fusaun auduratun. Fusa niku kentut kecil, durat kentut besar. Kentut nek angin tok niku fusa. Ya, nek angin tok itu maksudnya mboten krungu banter. Ya, durat itu yang besar. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, idza fasa ahadukum fis sholati fal yansorif. Begitu ya hadisnya. Sayangnya di sini tidak ini ya. Ya, hadisnya di sini tidak dicantumkan. Kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian itu kentut, maka hendaklah di dalam sholat hendaklah dia berpaling, artinya ya batal. Ya. Tapi Rasulullah SAW pernah ditanya, nek ragu-ragu ya nopo? Maka Rasulullah SAW bersabda, idza kana ahadukum fil masjid fawajada rihan, ya, bainal yataini fala yakhruj hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian itu ya merasakan ada rasa koyok ngentut di bagian pantatnya, maka tidak perlu berpaling sampai dia yakin mendengar suara atau yakin mencium baunya. Kadang-kadang ngapunten, kalau sudah umur itu bisa muncul ragu-ragu karena mohon maaf kelepe niku pun rada iki sajane ngentut napa mboten. Nah niku sulit bedakan itu. Ini apa? Maka Rasulullah SAW
memberi panduan supaya kita nggak ragu-ragu selama gak krungu dut misalnya, mohon maaf ya, atau enggak kedengaran jelas ke telinga, atau tidak kedapatan baunya, nah lanjut aja gitu nggih. Karena kadang-kadang kalau panjenengan itu ragu-ragu itu salah satunya bisa karena gangguan setan ya, nanti ada penanganan khusus, perlu banyak berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Satu-satunya alasan lainnya adalah karena ngene karena sudah sepuh ya, kadang-kadang ngene antara iki biasanya ngene iki ngentut atau enggak itu ya. Itu terkait dengan apa yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, selain mohon maaf kentut ya, berikutnya juga ada hadis tentang ini tadi, menyentuh kemaluan. Nah, gitu ya. Yang kedua, sebentar. Mana ini? Oh, ini dulu ya. Berhubungan suami istri dulu. Mula masatul mar'ah. Sebenarnya bukan mula masatul mar'ah, mula masatun nisa. Karena dalam surat Al-Maidah tuh bunyinya kan aula mastumun nisa. Di dalam Al-Qur'an kalau disebut ya lamastumun nisa, itu maksudnya adalah istri, gitu ya. Kalau mar'ah dalam bahasa Arab ya, nisa dengan mar'ah itu sama, perempuan gitu ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an itu aula mastumun nisa, itu maksudnya adalah berhubungan suami istri dengan istri-istrimu. Itu ya. Itu bedanya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebut mar'ah, itu kadang-kadang tidak bermakna istri dalam hubungan yang baik gitu ya. Yang ada itu imro'ah Fir'aun, imro'ah Nuh, imro'ah ya sinten Lut itu ya. Niku istri sing rada renggang hubungannya dengan suami karena beda amaliyahnya, sing siji apik sing siji ini, itu disebut imro'ah, mar'ah itu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa mulamasatun nisa itu dimaknai menggauli istri? Ini berdasarkan penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha ya, itu pernah menceritakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradal janazah hatta idza arada an yutira massani bi rijlihi. Ini satu hadis. Kata Rasulullah SAW, Nabi itu kalau sholat malam, saya itu tidur melintang di depan beliau seperti jenazah. Ya, sampai kalau Rasulullah SAW itu di sini disebutkan hendak witir, ya maksudnya sudah mau salam, sudah sujud mau salam, masani birijlihi, beliau menyentuh saya gugah kula. Jadi Nabi SAW niku salate luwih dhisik. Nek Nabi niku pun kate witir, berarti kate mari wis jidek-jidek subuh. Aisyah dibangunkan dengan cara apa? Cara sawane digudit nggih sikil. Nah gitu nggih. Masani birijlihi, beliau menyentuh saya dengan kakinya beliau. Gitu nggih. Jadi Aisyah niku
Nek Rasulullah SAW sholat bengi, beliau tidur melintang di depan beliau. Mboten digugah oleh Nabi kecuali nek pun kate witir, sampean tangio. Ya, sholat juga gitu ya, tapi belakangan gitu ya. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW, maaf, Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, faqattu Rasulullah SAW lailatan minal firas faltamastuhu fawada'tu yadayya ala batini qadamaihi. Suatu malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya itu kok kehilangan Rasulullah SAW di tempat tidur, lu kok gak ono. Kemudian saya memegang beliau, saya letakkan tangan saya di telapak kaki beliau. Oh, gerapak-gerapak telapak kaki Nabi SAW sedang sholat, gitu ya. Ini ingin menceritakan bahwa yang dimaksud mulamatsatun nisa itu adalah jima', bukan bersentuhan biasa. Karena Rasulullah SAW sedang sholat, ini ada hadisnya baru dua, harusnya ada lagi nanti. Jadi dalam riwayat yang lain ketika sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidur melintang. Ya, kalau Rasulullah sujud, ya saya diinggirkan dikit, gitu ya. Kalau beliau berdiri lagi, maka Aisyah balik lagi, gitu ya. Nah, begitu. Dari sinilah maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa tafsir yang pas untuk mulamatsatun nisa aula mastumun nisa itu adalah jima, bukan persentuhan biasa. Begitu. Itulah yang membatalkan sholat. Itu nggih. Saya lanjutkan. Karena terkait dengan apa saja tadi ya yang membatalkan puasa. Berikutnya setelah mulamatsatun nisa itu massul zakar atau massul farji, menyentuh kemaluan. Cuma di sini nanti ada dua pendapat ya. Baik, saya baca saja. Hadisnya dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Akhrajahu al-arba'ah. Kata Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menyentuh zakarnya, siapa menyentuh kemaluannya, fala yusalli hatta yatawadda, maka jangan dia sholat sebelum berwudu. Dalam riwayat yang lain, hadisnya hadis dari Amr dan Ibnu Shu'aib, ya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda. Laki-laki mana saja yang megang kemaluannya, hendaklah setelah itu dia berwudu. Begitu pula sebaliknya, ayyuma imra'atin massat farjaha falyatawadda. Perempuan mana saja menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu anha juga menceritakan Rasulullah SAW bersabda, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala satrun faqad wajaba alaihi alwudu. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang ya memegangkan tangannya ke farjinya, ke kemaluannya, tidak ada pemisahnya, tidak ada hijabnya, nggak ada tutupnya, langsung kulit ketemu kulit, maka wajib berwudu. Gitu nggih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Cuma ya di sini tidak diberikan penjelasan
Itu sebenarnya untuk kehati-hatian. Sebagian besar ulama berpendapat demikian. Tapi nanti ada pertanyaan sahabat ya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kalau saya pegang kemaluan itu harus berwudu? Rasulullah SAW menjawab, nah itu kan bagian teko awakmu dhewe. Ya, begitu nggih. Dari dua hadis yang bertentangan, maka para ulama mengkompromikan. Satu komprominya, okay, bahwa kalau megang itu karena tujuan misalnya bukan memegang, tapi misalnya gatel golek benakno, nah itu tidak harus berwudu. Dua, ya, kalau memegang kemaluan itu, ya, kalau beberapa hadis kan jelas ya, tadi memerintahkan untuk berwudu, ya. Tapi kalau dia itu, ya, menempatkannya bukan untuk, mohon maaf, jadi ada orang memegang kemaluan itu, ya, karena mohon maaf, untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya sedang syahwat dan sebagainya, maka itu wajib, gitu ya. Kalau enggak biasa mawon. Yang ketiga, memegang itu kan kalau ada tutupnya enggak masalah. Jadi kalau itu sudah selesai. Jadi secara umum para ulama lebih sepakat itu untuk kehati-hatian dengan beberapa hadis yang sudah dibaca, yang ditampilkan tadi itu tidak harus berwudu setelah memegang kemaluan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu tidur, okay? Nah, yang keempat tadi tidur. Dalilnya apa? Yang terakhir ini ya. Hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, al-ainani wika usahi, faman nama falyatawaddo. Mata itu, dua mata itu talinya, pengikatnya, mohon maaf, pengikatnya pusat, gitu ya. Jadi kalau orang itu tidur, talinya dubur, mohon maaf. Kalau orang itu tidur, maka sing mburi niku gak ono taline. Nah, gitu nggih. Ini yang pertama. Cuma hadis ini menurut sebagian ahli hadis itu tidak sahih. Hanya saja ada yang menguatkan. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dia melihat bahwa Rasulullah SAW tidur, ya, wa huwa sajidun, sujud tidurnya itu, hatta ghatta, sampai Rasulullah SAW itu ghatta wa nafakha, summa qama yusalli, faqultu ya Rasulullah innaka nimta, qala innal wudu'a la yajibu illa ala man nama muttaji'an fa innahu idza taja'a istarah
istarahat mafasiluhu. Jadi Rasulullah SAW pernah tidur dalam posisi sujud, ya. Saya ini kan ke bawah gitu ya. Bahasanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, engkau telah tidur, ya, sampai metu ngoroe. Rasulullah kemudian ditanya, jenengan itu tidur kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Rasulullah SAW itu bersabda, wudu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidurnya berbaring. Karena kalau berbaring iku wis lemes kabeh, artine lengger. Nek pun lengger niku, padahal nek ambek sujud nggih ngorok, tapi posisine awak niku nahan. Nek posisi nahan itu, mohon maaf, kentut tidak keluar secara otomatis. Tapi nek turune niku wis napa miring, rebahan, selonjoran, ya, niku pun lepas kabeh. Itulah maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu pakai agak hati-hati. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidur yang membatalkan itu, yang tidak membatalkan itu yang tidur dengan duduk saja, duduk. Ya, turu karo, mohon maaf, karo sujud turu keturun, karo miring keturun. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i semua batal, itu ya, karena dianggap kalau duduk mesti isi ketahan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam hadis ini dari sinten sahabat Abdullah bin Abbas tadi, beliau mendapatkan jawaban. Nek turune niku turu pun geletak, niku kabeh niku pun lemes. Kalau sudah lemes, otomatis niku nggih ngentut niku gak krasa. Begitu. Tapi kalau Rasulullah SAW tidur ya, dengan posisi sujud itu kok sempat tidur gitu kan. Beliau sholat lama, istirahatnya gitu turu diluk-diluk ngoten niku. Maka bahkan meskipun diluk dengkur, kalau dengkur itu persoalan niki ya. Biasanya kalau sudah agak gemuk dengkur. Nah biyen sik cilik-cilik yo gak adek ngorok biyen. Nah gitu nggih. Biasanya begitu. Ini tentang apa saja yang membatalkan wudu. Jadi kita kembali yang membatalkan wudu yang dirangkum di dalam apa namanya, di dalam himpunan putusan tarjih itu tentu saja yang pertama adalah apa yang keluar dari kemaluan belakang dan depan, gitu ya. Yang kedua adalah apa tadi? Apa maneh? Selain yang keluar dari mulamasatun nisa, ya, menggauli istri. Kemudian yang ketiga adalah napa? Niki wau. Menyentuh farji. Yang keempat baru tidur. Itu pembahasan kita. Sebenarnya saya itu ingin membandingkan dengan banyak kajian yang cukup rinci ya. Kalau di sini agak rinci sebenarnya ya, tentang apa saja yang membatalkan nawaqidul wudu, itu rinci sekali sebenarnya. Dan memang ada pendapat yang berbeda-beda. Cuma waktunya itu tidak memadai untuk membandingkan, sehingga sementara saya bacakan dulu apa yang ada di dalam himpunan putusan tarjih sebagai pembahasan yang ringkas gitu ya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada pekan ini. Pekan berikutnya itu atau pertemuan berikutnya kayaknya pun kate niku nggih Ramadan ya.
Itu nanti kalau masih ada waktu nanti itu babnya tentang mandi junub atau mandi janabat yang secara umum tata caranya dicontohkan oleh dua istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Maimunah radhiyallahu anha. Jadi dua istri Rasulullah SAW itu yang mempraktekkan. Kalau nggak ada itu nggak ada sing ro mandinya Nabi SAW, mandi janabatnya. Insyaallah di waktu yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.